kalam ilahi oleh saudara Arif. Saudara Arif ini, Mas Arif, adalah mahasiswa ilmu komunikasi, dan Mas Arif ini alhamdulillah adalah salah satu imam tetap di Masjid Suciati Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Kepada Mas Arif dipersilakan, insya Allah akan membacakan ayat Al-Quran surah Az-Zumar 53-56 dan suratul Asr. Kepada Mas Arif, hafizallahu ta'ala, dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mas Arif. Saya bacakan sejenak terjemahan surat
Az-Zumar 53-56. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Dan ikutilah sebaik-baiknya apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya. Agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menekan kewajiban terhadap Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Allah. Suratul Asr wal Asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, illa kecuali alladzina amanu wa amilus solihat, mereka yang beriman dan beramal soleh, wa amilus solihat, wa tawassaw bil haq, dan senantiasa bertolong menolong, saling menasihati dalam kebaikan dan dalam takwa. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan sesi kita. Mohon maaf sebelumnya, sebelum kita ke Prof. Hari, ada sambutan dua patah kata dari Ibu Puji Haryanti sejenak selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi. Bu Puji, mendadak dipersilakan, monggo. Wah, tadi nggak ada sambutan ya judulnya ya? Ya, kejutan, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sampai detik ini masih diberikan nikmat sehat di tengah Jogja yang semuanya merah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita perlindungan, kesehatan, dan kekuatan untuk bisa menghadapi pandemi. Amin. Salam serta salawat kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat Muhammad yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Hari berkenan untuk memberikan tausiah pada siang hari ini. Ini adalah pengajian yang kedua untuk tahun ini. Jadi alhamdulillah setiap tahun sebenarnya kita mengagendakan untuk pengajian prodi, karena sebenarnya di fakultas juga sudah ada pengajian, tapi kita ingin di prodi komunikasi juga tetap mendapatkan sentuhan-sentuhan Islami seperti itu, biar nggak terlalu hedon banget begitu. Karena komunikasi katanya identik dengan hedonisme. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Semoga acara hari ini berjalan lancar dan kita bisa mengambil hikmah sehingga tahun depan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Demikian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Puji. Bapak Ibu sekalian, Mas, Mbak, kakak, adik, sampai kita pada sesi tausiah dari Pak Hari Budi Santoso. Saya bacakan ringkasan biodata beliau. Beliau adalah Hari Budi Santoso. Beliau menyelesaikan S1, S2-nya di Ilmu Komputer UI, dan S3-nya beliau di Utah State University di bidang ilmu komputer, dan saat ini beliau menjadi ketua pasca sarjana di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Aktivitas beliau selain di UI adalah juga di organisasi eksternal
Di antaranya beliau adalah Ketua Bidang Kompetensi Dosen di Pengurus Pusat Aptikom, Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komputer. Jadi Pak Hari kalau di ilmu komunikasi ada juga setelah Aptikom berdiri tahun 2005-2006 kalau nggak salah. Itu komunikasi membuat asosiasi juga namanya Aspikom, Asosiasi Program Studi Ilmu Komunikasi. Sampai tahun 2000. Jadi ada kemiripan nama. Dan Pak Hari ini juga adalah anggota Professional Member of Association for Computing Machinery. Ini organisasi internasional untuk bidang komputer. Dan saya sempat melihat tadi malam saya browsing di Scopus dan Sinta Garuda dan teman-temannya, luar biasa Pak Hari ini. Salah satu dosen yang juga berkiprah banyak di YouTube, itu saya lihat banyak sekali tausiah beliau, dan alhamdulillah Allah pertemukan kita dengan beliau di bulan terakhir di tahun ini. Muhasabah akhir tahun 2020, tentu ada banyak hal yang nanti akan beliau refleksikan. Barangkali sejak bulan Januari, Februari, sampai dengan bulan Desember. Inilah tahun-tahun yang ya sebagian mengatakan penuh ujian, namun tentu kita akan penting untuk memetik hikmah dari berbagai macam ujian di tahun 2020 ini. Sejak awal tahun, dunia secara global sudah menghadapi guncangan global dari sisi kesehatan, yang itu mengubah banyak hal dari sisi ekonomi, sisi pendidikan, dan lain sebagainya. Dan juga ada pola-pola perilaku masyarakat yang berubah. Nampaknya nanti Pak Hari, ada banyak hal yang bisa disampaikan dengan hal itu. Juga kalau kita melihat pada bagaimana perilaku masyarakat kita, khususnya kalau di bidang ilmu komunikasi atau di bidang komunikasi adalah masyarakat media. Karena tahun-tahun ini juga penuh dengan guncangan adanya konflik ya di tengah masyarakat, khususnya berkaitan dengan hoax, sehingga perihal oposisi biner ya. Kadang-kadang kita sering mendengar adanya, bahkan mungkin juga ikut terlibat dalamnya, di mana ada satu dan lain pihak itu saling bertentangan karena adanya kepentingan-kepentingan yang kita sendiri kadang-kadang tak tahu cikal bakalnya, asal mulanya. Dan di era post-truth semacam hari ini, alangkah bagusnya pesan Allah agar kita senantiasa bertabayun, dan juga di dalam Az-Zumar tadi, wala tay'asu, agar kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari dipersilakan, kita ada waktu kira-kira kita bagi dua, separuh untuk Ustadz Hari menyampaikan tausiahnya dan separuh waktunya untuk tanya jawab. Dipersilakan Ustadz Hari, tafadhal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي
وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني walau ayah. Baik, hadirin yang saya hormati, ada Ibu Puji ya selaku Kaprodi Ilmu Komunikasi, kemudian ada Ustadz Subhan, ada Ustadz Anang. Terima kasih setinggi-tingginya saya ucapkan ya atas undangan silaturahmi daringnya. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Ya, kemudian kepada segenap hadirin, Bapak Ibu, ya mungkin ada juga mahasiswa yang hadir. Ya, alhamdulillah. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sekalian, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Ya, ini nikmat yang mudah-mudahan terus kita bawa hingga akhir usia kita dan hingga kelak kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau yang setia ya hingga akhir zaman nanti. Oke. Pada kesempatan kali ini saya sangat bergembira ya, berterima kasih karena tahun lalu ini sebenarnya saya mendapatkan kesempatan untuk ke UII ya, mungkin sudah lebih dari setahun ini karena kalau tidak salah itu bulan Oktober atau November. Tapi sebelumnya saya juga cukup sering ya dulu tahun-tahun 2007 ya 2008 karena saya waktu itu cukup sering menghadiri acara senati. Ya, saya nggak tahu Ustadz Subhan atau Ustadz Anang mungkin pernah ya mendengar. Saya ingat saya sih masih ada ya senati ya, seminar nasional. Nah, itu salah satu kolega saya itu bahkan hat-trick. Jadi karena berturut-turut ya 3 kali ikut seminar itu dapat reward ya, dapat hadiah dari panitia. Jadi ya sangat berkesan bagi saya pribadi UII ya karena tahun 2007 ya karena kami mulai melakukan riset di bidang e-learning itu memang sekitar tahun 2005 ya. Jadi sudah ada luaran ya dari penelitian itu ya saya lihat ada ada senati nih sekalian main-main ke Jogja. Nah, itu alhamdulillah berhasil disubmit dan bisa diterima papernya. Dan itu yang kemudian memberikan kesan tersendiri kepada UII ya, dan alhamdulillah tahun lalu juga sempat hadir dan ya memang ini di luar kuasa kita sebagai manusia ya, tahun 2020 Maret yaitu kita mendengar walaupun mungkin masih belum ketahuan masuk ke Indonesia itu kita sudah mendengar di berita ya bahwa ada virus baru ya yang disebut COVID-19. Nah ini yang kemudian mengubah hampir seluruh kegiatan manusia saat ini. Nah ini memang kondisi yang di luar ranah yang bisa kita pegang ya. Dan kita mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk berhusnuzon ya. Mudah-mudahan bisa mempelajari hikmah-hikmah apa yang ada di balik kejadian ini termasuk pandemi. Karena memang Bapak Ibu sekalian ketika kita membaca mungkin di berita ya dulu ada namanya pandemic flu ya. Flu pandemic ya. Itu sepertinya ya hanya di berita saja ya dan tidak mengira bahwa itu kemudian kita alami juga gitu ya. Dan
sebagai orang beriman, ya mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT ya, dan senantiasa berhusnuzon. Ya tentu salah satu contoh kecilnya tadi Ustadz Anang juga sempat menyampaikan. Ya barangkali salah satu contoh kecil yang saya rasakan juga adalah ketika kemudian kita diekspos gitu ya, mendapatkan informasi terkait doa-doa ya, doa-doa tentang keselamatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mungkin dulu kita tidak hafal ya. Jadi setelah adanya pandemi ini ada gitu ya. Jadi kita tahu, oh ada doa ini. Ya, mungkin ada juga doa yang lain. Yang itu kemudian mungkin bagi kita kecil ya, tapi bagi orang yang beriman saya pikir itu satu insight yang sangat besar ya, karena kita bisa mengamalkan ilmu ya, walaupun itu satu hadis saja itu sangat berharga. Nah, Bapak sekalian, mungkin saya izin sharing slide. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita dalam merefleksikan akhir tahun. Sebentar. Oke, ini refleksi. Saya angkat tema ini Bapak Ibu sekalian ya. Refleksi akhir tahun 2020 ini berhitung dengan waktu dan tetap berupaya ya, strive for excellence ya, walaupun dalam masa pandemi. Ya, ini kira-kira agendanya seperti ini ya. Pertama ini memang lebih sifatnya mengingatkan saja ya Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada kami pribadi. Ya, mungkin ada hal-hal yang sudah sangat sering kita simak. Jadi pada kesempatan kali ini, ya mudah-mudahan ini bahan refleksi kita kembali gitu ya, berkaitan dengan beberapa poin dan pesan-pesan Allah SWT dan juga Rasulullah SAW dan para salafus saleh ya, tentang waktu. Ya. Dan apalagi kita sudah berada cukup jauh nih dari era kenabian ya, sudah 14-an abad ya. Jadi udah cukup panjang sebenarnya. Ya, jadi nilai waktu dari perspektif Islam ya, mungkin kalau kita lihat dari perspektif bangsa lain, mereka punya perspektif juga ya, tapi berbeda tentunya ya dari bagaimana mereka melihat waktu. Ada yang mengatakan time is money, ya itu yang sering kita dengar ya, time is money gitu ya, waktu ada uang. Ya, tapi kita lihat bagaimana Islam melihat waktu ini. Ya, kemudian poin yang kedua muhasabah dan juga tafakur. Ini juga memiliki nilai yang strategis bagi seorang Muslim. Nah, kemudian ini kita masuk ke berhitung dengan waktu, Bapak sekalian, karena waktu kita terbatas ya. Dengan pandemi ini kita jadi diingatkan lagi ya bahwa kita memiliki waktu yang sangat terbatas. Ya, kemudian yang terakhir, bagaimana kita menghidupkan nilai ihsan. Jadi kalau kita sering mendengar istilah excellent ya, atau excellent in teamwork ya, atau mungkin kita di organisasi tertentu itu ada mengangkat spirit excellent ya, sebenarnya jauh-jauh sudah jauh gitu ya, jauh-jauh hari ini Rasulullah SAW itu sudah menyampaikan ya bahwa Islam ya, seorang Muslim itu sebenarnya mereka adalah orang-orang yang excellent ya, orang-orang yang memegang spirit excellence ini ya, dari yang kita biasa dengar dengan istilah ihsan. Nah, cuma seperti apa nanti kita lihat kembali ya tentang ihsan seperti apa. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini perkenalan aja tadi menyambung apa yang disampaikan Ustaz Anang ya. Ini lab kami dl2.csui.lcid. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mampir juga. Oke, ini Bapak Ibu sekalian ya. Tadi sempat pilih-pilih ya, kira-kira gambar apa yang dapat menggambarkan sebenarnya perjalanan waktu kita. Ya, kemudian saya terpikir, kayaknya pit stop aja nih. Ya, jadi pit stop kalau Bapak Ibu pernah gitu ya
melihat pertandingan F1 ya, di mana mereka memacu kendaraannya dengan sangat cepat gitu ya. Tapi ada waktu-waktu tertentu di mana mereka harus berhenti ya, mereka harus berhenti. Karena kalau tidak mobilnya bisa terbakar ya, atau bannya aus gitu ya. Nah, di sini mereka ada waktu untuk berhenti ya, semua tim bekerja dengan secepat mungkin ya, seprecise mungkin. Nah, kemudian memungkinkan pengendara ini bisa melanjutkan lagi perjalanannya. Ya, termasuk juga dengan kehidupan kita ya. Jadi ada saat-saat di mana kita berhenti. Nah, cuma kalau kita lihat dalam perspektif kita sebagai seorang Muslim, ya, tentu kehidupan ini memang sebagai serangkaian milestone, ya, titik-titik. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ada milestone, batu-batu lompatan. Ya. Jadi, nah pertanyaan adalah milestone-nya apa? Nah, mungkin pernah kita dengar, Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa dalam 1 tahun itu kan sebenarnya kita ada momen-momen tertentu ya bagi kita ya, bagi seorang Muslim, di mana kita misalnya memiliki 1 bulan khas ya, 1 bulan istimewa ya, di situ yang di mana kita berpuasa ya, menunaikan ibadah puasa ya, yaitu bulan Ramadan ya, bulan Ramadan, di mana di situ kita bisa menunaikan ibadah ya. Kemudian Allah melipat gandakan pahala ibadah kita. Di situ ada malam Lailatul Qadar ya, ada peringatan nuzulul Quran. Jadi ada momentum-momentum yang itu sebenarnya bisa kita tarik gitu ya. Jadi secara tahunan kita memiliki ya bulan tersebut ya, kemudian dalam bulan tertentu kita juga, kalau dalam ini ya, dalam mingguan kita juga ada hari yang istimewa ya, yang disebut dengan hari Jumat ya, di mana kita menunaikan sholat Jumat ya, gathering ya, ya di situ kita berkumpul ya, kaum muslimin berkumpul dan menyimak ya khutbah dari khatib, yang itu memang kalau kita lihat dalam perspektif sosial, tentu memang tidak ada hal-hal lain yang atau acara-acara lain yang itu kemudian menjadi satu mekanisme gitu ya, di mana umat Islam itu berkumpul ya, harus berkumpul. Kalaupun kita memiliki agenda misalnya mingguan ya di masjid, itu pun sifatnya sunnah ya. Tapi dengan sholat Jumat itu kaum muslim berkumpul ya, yang pria ya, kemudian menyimak ya pesan-pesan dari khatib, dan itu juga menjadi rukun dari sholat Jumat. Dan disitulah sebuah masyarakat Islam, sebuah jamaah kaum muslimin itu dibangun ya secara spiritual. Ya, tentunya dengan dengan rangkaian ibadah-ibadah yang lain. Nah, itu tiap minggu ya. Kemudian dalam masing-masing hari kita juga memiliki ibadah wajib ya, ibadah sholat yang kita wajib tunaikan ya 5 kali sehari. Itu untuk membangun hubungan kita dengan Allah SWT ya, di satu sisi yaitu memang satu ibadah yang diwajibkan ya, kepada kita. Nah, jadi rangkaian hidup seorang muslim itu menjadi menjadi rentetan gitu ya. Jadi kita memiliki milestone yang itu kemudian bisa kita lihat dalam perspektif yang mungkin cukup singkat gitu ya, dalam harian ya. Tapi bisa juga kita melihatnya mungkin bulanan, bahkan mungkin setahunan ya, di mana mungkin kita bisa melakukan refleksi awal tahun atau mungkin di akhir tahun ya, seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, teringat tentang milestone ini, saya teringat dengan
pesan Rasulullah SAW ya, tentang sikap kita ya sebagai seorang Muslim di dunia seharusnya seperti apa. Nah, jadi saya kutipkan ini dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di sini disebutkan an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala aqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibai wa qala kun fit dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantadhir as-sabaha wa idza asbahta fala tantadhir al-masa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memegang kedua pundakku lalu bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Nah, kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, jika kamu memasuki sore hari maka jangan menunggu pagi hari, dan jika kamu memasuki pagi hari maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Ya, jadi ini peringatan dari Rasulullah SAW bagaimana sikap kita ya di dunia. Ya, jadi kita harus menyadari bahwa kalau orang asing itu kan memang tidak ingin berlama-lama ya, karena punya kampung sendiri. Jadi sikap yang tertanam seperti itu akan membangun satu pola pikir ya, bahwa apapun yang kita lakukan di dunia itu sebenarnya sementara ya, dan sifatnya hanya mengumpulkan bekal ya untuk perjalanan selanjutnya. Ya, termasuk ini yang ditegaskan oleh Ibnu Umar ya, bahwa kalau kita masuk di sore hari ya fokus ya pada waktu sore itu ya, apa yang bisa kita lakukan di sore itu. Jadi tidak perlu menunggu pagi hari. Begitu juga ketika kita sudah memasuki pagi hari. Nah, ada yang menarik juga dari Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau berkata, manusia sejak diciptakan senantiasa menjadi musafir. Batas akhir perhentian perjalanan mereka adalah surga atau neraka. Nah, ini yang menjadi sikap mental kaum muslimin ya, bahwa walaupun kaki mereka berpijak gitu ya di dunia ya, tapi pandangan mereka ya itu mengarah jauh ke depan ya, tentang tujuan akhir ya, tujuan akhir perjalanan mereka yaitu jannah ya, yaitu surga. Ini yang perlu kita renungkan ya, bahwa ya, seorang muslim yaitu hanya seorang musafir ya, dan ada akhir perjalanan dari kita semua. Nah, kita masuk ke nilai waktu. Nah, alhamdulillah tadi sudah dibacakan oleh saudara kita ya, saudara Arif ya, tentang Al-Asr, dan kita lihat juga dalam surat-surat lain Allah Subhanahu wa taala itu juga bersumpah ya dengan fajar dan malam-malam yang 10 dalam surat Al-Fajr. Kemudian dengan duha ya, dan waktu malam dalam surat Ad-Duha. Kemudian wal asr dalam Al-Asr, kemudian dalam surat At-Takwir, dan dalam surat Al-Lail serta Al-Insyiqaq. Ya, jadi ada berapa ini? Ada 6 ya. Jadi ini apalagi ketika para ulama menafsirkan ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan sesuatu, itu berarti ada pertanda gitu ya, ada sesuatu yang harus diperhatikan. Nah, ini menurut Ibnu Katsir rahimahullah, beliau berkata Al-Asr ini kalau kita lihat di tafsir
jalan lain juga disebutkan ya al-asr ternyata waktu juga gitu ya dimaknai waktu ataupun juga al-asr ya, waktu asar. Jadi ada dua makna. Jadi al-asr adalah zaman yang di dalamnya terdapat aktivitas manusia, yaitu tentu di dalamnya mereka bisa berbuat kebaikan dan keburukan. Nah, kemudian dalam surat tersebut disebutkan bahwa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian ya. Ya, yang dimaksud kerugiannya karena terlalu fokus pada dunia yang sementara fana. Nah, di situ disebutkan kecuali bagi mereka yang memiliki orientasi pada akhirat. Ini bukan berarti kemudian kegiatan kita di dunia kita nafikan, tidak ya, tapi kita arahkan dengan orientasi akhirat. Nah, saya juga teringat ketika kita diskusi ya atau berbicara tentang waktu. Ini disebutkan oleh Allah SWT dalam surah An-Nazi'at ayat 46. Ya. Dan ini yang sebenarnya kita rasakan Bapak Ibu sekalian ya, ketika kita berpikir-pikir tentang usia kita ya. Mungkin sudah ada yang sampai 20-an ya, mungkin mahasiswa masa 20-an. Ada yang mungkin sudah sampai 30 tahun ya. Ada yang sudah sampai 40 tahun. Mungkin ada yang sudah mencapai 50 tahun. Ya, tapi kalau kita flashback ya, mungkin ada yang punya foto masih kecil gitu ya. Itu kok rasanya baru kemarin gitu ya. Kok udah umur 40 aja ya, udah umur 50 aja. Itu rasanya memang cukup cepat ya. Ya termasuk yang kalau saya tadi sampaikan ke Ustaz Suhan dan Ustaz Anang ya, tahun lalu saya rasanya baru kemarin nih ke UII ya. Yang ditemani siapa? Mas Fahmi ya, Pak Rektor juga ada di situ. Itu rasanya baru kemarin ya, tapi rasanya ketika saya lihat tanggal sekarang sudah 12 Desember 2020 ya, udah setahun lebih. Nah, ketika kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nazi'at, ini ternyata lebih dahsyat lagi Bapak sekalian ya. Jadi suatu saat ya manusia itu akan merasa bahwa hidup di dunia itu cuma sebentar saja. Ya, di sini disebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari. Ya, jadi tahu-tahu udah ada di akhirat gitu ya. Dan sudah tertutup waktu untuk kemudian beramal saleh ya, karena sudah pindah ya, pindah alam. Nah ini satu nasihat, satu peringatan yang cukup dahsyat kalau kita renungkan bersama ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini berkaitan dengan muhasabah. Ini dalam surat Al-Hasyr ayat 18 disebutkan, ini seruan kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk besok hari, ya, atau untuk hari esok. Jadi ini kita diminta untuk mempersiapkan, ya, terkait bekal, ya, bekal yang berupa takwaan kepada Allah SWT. Nah, kemudian di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan, nah, periksalah dirimu sebelum kamu diperiksa dan timbanglah dirimu sebelum ditimbang. Ya, ini nanti di akhirat manusia akan mendapatkan atau melalui mizan ya, di situ ditimbang ya, amal manusia. Nah, Umar bin Khattab memberikan kiat ya, atau memberikan nasihat. Ya, ini kita bisa menimbang diri kita dulu. Ya, mudah-mudahan dengan proses muhasabah yang dilakukan, ya, ini kita bisa terus memperbaiki diri. Ya. Kira-kira apa yang perlu kita
hal-hal apa yang bisa kita lakukan untuk memperberat ya timbangan kebaikan kita. Ya, artinya memang diperlukan self reflection kalau istilah kita sekarang ya, self evaluation. Ya, karena mungkin ini yang apa namanya yang bisa kita lakukan ya setiap waktu. Nah, kemudian kalau menurut Imam Al-Ghazali ya, muhasabah itu dapat dimulai atas amal-amal fardu, ya amal-amal yang wajib, ya, karena ini yang menjadi kunci sebenarnya. Jadi ketika kita fokus pada amal-amal fardu, ya kemudian kita lanjutkan dengan amal-amal yang lain, ya, seperti yang sunnah. Ya. Nah, kemudian bertafakur. Nah, dalam beberapa ayat tentu kita bisa mengingat Bapak Ibu sekalian ya perintah untuk kemudian berpikir ya, renung, merefleksikan. Ya, di sini dalam surat Al-Imran disebutkan yang sering kita dengar juga ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Nah, ini menarik ya Bapak sekalian ya. Bahwa sebagian orang itu memang menyengajakan gitu ya. Jadi nggak cuma berdiri ya, tapi mengingat itu sambil duduk ya. Memang menyengaja untuk kemudian berzikir ya. Jadi berzikirnya tidak hanya dalam keadaan berdiri ya, duduk, bahkan dalam berbaring itu tuh senantiasa mengingat Allah SWT dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya termasuk dalam era pandemi ini kita seyogyanya juga berpikir ya dan mencari hikmah ya, dari apa yang terjadi saat ini tentang pandemi. Nah, kemudian ini ya, disebutkan juga dalam kitab Ihya bahwa berpikir sesaat itu lebih baik daripada beribadah dari setahun. Ya. Nah ini tentu bisa kita gunakan untuk memikirkan ya, tentang apa, tentang diri kita ya, sejauh mana kita menunaikannya, ada typo ya, hak Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Jalla Jalaluhu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sejauh mana kita sudah menunaikan hak Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga tentang umat Nabi Muhammad. Nah, jadi merefleksikan cukup banyak hal ya, terkait ya khususnya lagi tentang penciptaan kita ya, tujuan penciptaan kita. Nah, ini berhitung dengan waktu. Bapak Ibu sekalian, saya membaca ini mendapatkan beberapa data ya, tapi ini menurut saya juga penting untuk kita renungkan ya, berkaca pada usia sahabat dan para ulama ya, di mana mereka optimal ya dalam berkhidmat untuk Islam. Jadi ketika saya baca ya riwayat sahabat Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an, beliau wafat pada usia 30 tahun, ya di bawah 40 tahun. Nah, beliau memeluk Islam saat beliau itu berusia 31 tahun dan wafat saat berusia 37 tahun. Artinya apa? Beliau Islamnya ya dalam kalau kita lihat di sini itu sekitar 6 tahun ya. Tapi apa yang beliau lakukan ya sebagai seorang muslim, sebagai seorang sahabat Rasulullah SAW, itu diriwayatkan arsy Allah Azza wa Jalla bergoncang karena kematian Sa'ad bin Mu'az. Ya. Baik, saya bisa bayangkan itu. Jadi kehidupan yang diwarnai dengan Islam, 6 years, ya kurang lebih seperti itu. Tapi itu bisa ya membuat arsy Allah Jalla Jalaluhu bergoncang.
Ini sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian kalau kita lihat lagi seorang ulama bernama Imam Nawawi, beliau diberi gelar Muhyiddin ya, Muhyiddin Imam Nawawi. Beliau wafat pada usia 45 tahun. Ya, dengan meninggalkan banyak karya yang hingga saat ini itu dipelajari oleh kaum muslimin, ya, saking berkahnya. Ya, juga Imam Syafi'i itu beliau wafat pada usia 54 tahun. Ya, saya ingatnya beliau berdua ini dari 45 dan 54 ini saya ingat. Tapi kita bisa lihat ya, dengan usia seperti itu beliau bisa berkontribusi sangat besar kepada Islam, dan insya Allah akan terus diingat oleh kaum muslimin. Nah, kemudian Hasan al-Basri ini beliau mengatakan dalam Hilyatul Auliya, wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari. Nah, tatkala satu hari hilang, maka akan hilang pula sebagian dirimu. Ya, betul juga ini Rabi'ah menasihati Sufyan ats-Tsauri, dan ini ulama besar semua ini. Ya, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari, dan jika satu hari berlalu, maka sebagian dirimu juga hilang. Bahkan hampir-hampir sebagian harimu berlalu, lalu hilanglah seluruh dirimu, sedangkan engkau mengetahuinya. Ya, oleh karena itu beramallah. Ini dalam sifatus syafah. Ini nasihat para ulama ya, kepada para ulama juga gitu. Ya, tentang dorongan untuk beramal, karena tiap hari, nah ini yang menarik nih disebutkan, kita sadar gitu ya bahwa kita mengetahui bahwa dengan munculnya matahari baru itu sudah hilang satu hari dari kita. Ya. Kemudian ini Bapak sekalian, ini saya tadi sebutkan ini ya, sub judulnya ya, bagiannya itu berhitung. Karena apa? Karena waktu kita memang terbatas, jadi kita berlomba-lomba ini sebenarnya ya. Jadi kita tidak ingin membiarkan waktu berjalan ya, jarum jam berputar ya, sementara tidak ada tambahan ya, bekal gitu ya. Dan di sini ini menarik ya, jadi ada cerita yang telah sampai kabar kepada kita ya dari Ummul Mukminin, salah satu Ummul Mukminin ya, Juwairiyah binti Al-Haris radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW pernah keluar dari sisinya pada pagi hari setelah salat subuh, sedangkan Juwairiyah itu berada di tempat salatnya. Jadi ini saya mendapatkan informasi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa adalah kebiasaan dari salah seorang istri Nabi Muhammad SAW yang bernama Juwairiyah. Ini beliau spend her time ya, meluangkan waktunya itu dari subuh sampai terbitnya matahari itu untuk berzikir. Ya, untuk berzikir. Nah, hingga tiba waktu duha, Juwairiyah masih dalam keadaan duduk. Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau tetap dalam keadaan ketika aku tinggalkan? Nah, ia menjawab, ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, artinya sungguh aku telah mengucapkan setelahmu 4 kalimat sebanyak 3 kali. Dan jika ditimbang dengan yang kau ucapkan sejak tadi, tentu akan menyamai timbangannya. Ya. Ini menarik ya Bapak sekalian. Ya, ini mungkin sering kita dengar ini ya. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ya, ini hadis, ada hadisnya ya. Nah, ini tentu cukup banyak ya. Bagaimana kita bisa menghitung ini sejumlah bilangan zikir ini ya. Adada khalqihi itu berarti sebanyak bilangan makhluknya. Ini berapa miliar ini saja. Ya, ini makhluk kan tentu bukan manusia saja, ya. Ada hewan, ada tumbuhan, ya, ada malaikat, ada jin dan lain-lain. Ya, ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Ya. Nah, kemudian
saya dapatkan juga ini dari Ibnu Athaillah, asalkan dari tentang salawat dalam Tajul Arus. Ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Afdhalus Salawat ala Sayyid As-Sadat, ya, siapapun yang merasa bahwa kematiannya makin dekat dan ia merasa bahwa amal-amal kebajikannya tidak banyak, maka hendaklah ia memperbanyak berzikir dengan zikir jami'ah. Zikir jami'ah ini maksudnya yang ditambah dengan tadi ya, ada dakhafihi wa ridha nafsihi wa zinat arsyihi wa midad kalimati. Dan hendaklah pula ia memperbanyak salawat dengan ditambah kalimat jami'ah. Nah, ini berhitung Bapak sekalian ya. Jadi apa namanya? Dan memang beberapa ulama kemudian menambahkan ini kalimat jami'ah ini untuk zikirnya. Jadi itu sulit kita menghitungnya juga jumlah itu ya. Ya mudah-mudahan ini dihitung oleh Allah SWT ya sebagai tambahan amal soleh kita yang memperberat timbangan kita kelak di akhirat. Dan ini adalah dasarnya dari hadis Rasulullah SAW. Nah, kemudian ini ada kitab Bapak sekalian yang dikarang oleh Habib Sa'ad ya. Habib Sa'ad. Ini beliau mengarang kitab namanya Kitabun Niyat. Kitab Niat. Nah, dalam kitab ini yang saya baca itu beliau menuliskan niat-niat untuk cukup banyak aktivitas ya. Ketika menuntut ilmu ya, ketika belajar ya, ketika macam-macam ya. Di sini disebutkan niatnya di situ. Dan penting bagi kita sekalian untuk kemudian memperbanyak niat baik ya, atau bahkan mungkin memperbarui niat-niat yang mungkin pernah kita buat sebelumnya. Ya, ini penting karena niat insya Allah akan dicatat ya, walaupun mungkin belum bisa atau belum mampu kita eksekusi ya, tapi paling tidak kita sudah punya niat karena boleh jadi nanti dengan kemampuan yang diberikan Allah SWT kita bisa melakukan. Ya kita bisa melakukan mungkin niat-niat yang belum kesampaian ya, niat berhaji ya, mungkin niat umroh, niat macam-macam ya, niat mempelajari berbagai ilmu agama yang sampai sekarang mungkin belum rutin atau masih belum ini kokoh misalnya, ya itu perlu diperbarui terus ya niat, apalagi niat-niat yang berhubungan dengan akhirat. Nah, insya Allah tidak akan menyia-nyiakan itu ya. Kalau niat dunia ya nilainya masih bisa kita lihat lagi. Tapi insya Allah kalau untuk niat yang ada hubungannya dengan akhirat ya akan dicatat ya Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita punya keyakinan ya agar niat-niat tadi itu dikabulkan oleh Allah SWT. Ya tentu bagus sekali juga untuk mengikuti niat-niat para ulama. Nah ini karena waktu kita terbatas lagi-lagi, jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan ini, apalagi untuk niat, apalagi untuk sebuah kerjaan itu kan memang perlu cukup banyak ya. Kalau biasa kita di project itu perlu SDM, perlu dana, perlu waktu. Ya, mungkin itu baru satu project gitu. Tapi kalau kita punya niat-niat yang baik ya, multiple project katakanlah misalnya seperti itu, ya why not gitu ya. Ya asal tidak terlalu mengawang-awang ya, jadi maksudnya reasonable, rasional ya, dan itu bisa kita niatkan ya, memperbanyak niatnya itu. Kemudian ini kita juga diingatkan oleh Rasulullah SAW melalui hadis Bukhari ini, yang mengikuti mayat sampai ke kubur ada 3, dan 2 akan kembali dan 1 tetap bersamanya di kubur. Yang mengikutinya ada keluarga, ada harta, dan ada amal. Yang kembali keluarga dan hartanya. Sedangkan yang tetap bersama di kuburnya adalah amalnya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah ini ada quote yang inspiratif dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ya, rahimahullah. Orang yang bahagia sebenarnya orang yang apabila nafasnya berhenti
pahalanya tetap mengalir. Nah, kita perlu hitung-hitungan Bapak sekalian ya. Maksudnya kita perlu menyiapkan strategi. Karena resource kita terbatas, waktu kita terbatas. Nah, bagaimana nih caranya ya? Apa hal-hal ya atau amal-amal yang itu bisa bertahan ya? Amal jariah yang biasa kita kenal. Yang apabila nafas kita berhenti, ya suatu saat nanti itu pahalanya itu bisa mengalir. Ya, ya tentu kita ingat Bapak sekalian, ya, ada sedekah jariyah, ya ilmu bermanfaat, anak yang soleh. Ya, nah itu yang jangan sampai kita lupakan. Ya. Jadi berpikir strategis ya mungkin istilah lainnya gitu. Nah, ini strive for excellence. Nah, ini dalam surat Al-Mulk Allah sudah berfirman ya, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Ya, dan Dia Maha Perkasa, lagi Maha Pengampun. Ya. Lebih baik amalnya dengan excellent, ya, identik dengan excellence, identik dengan ihsan. Jadi bukan yang terbanyak amalnya, tapi yang baik amalnya. Ya, jadi ini sebenarnya bisa jadi tolak ukur ya. Dan bagi seorang Muslim, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan ya, atas apa yang kita upayakan ya, kemampuan yang kita miliki untuk bisa mempersembahkan yang terbaik ya apapun yang kita kerjakan ya, dan juga di bidang apapun yang kita geluti. Nah, kemudian ada motivasi juga dari Rasulullah SAW ya, khairun nas anfa'uhum linnas, dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia ya. Ini sudah belasan abad lalu ini Bapak sekalian ya. Jadi apa namanya sikap mental yang dimiliki seorang muslim ya seperti ini ya sudah. Jadi sebaik-baik manusia adalah paling bermanfaat bagi manusia. Nah, ini saya ingin adaptasi Bapak sekalian. Ini sebenarnya dalam konteks pendidikan daring ya. Ini model yang dirancang oleh mahasiswa bimbingan saya skripsi tahun 2015 ya, tentang belajar menggunakan pendekatan daring online ya. Jadi ini di sekolah dan ini di rumah, ini di sekolah yang bawah. Nah, ini berputar waktunya. Tapi dengan skenario ini saya coba adaptasi ya, bagaimana kita kaitkan dengan skenario amal soleh. Jadi skenario amal soleh memang tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan saat seorang mahasiswa belajar. Yang mereka belajar itu bisa secara individu, ya, independen. Ya kemudian belajar juga bisa secara kolaboratif. Ya. Begitu juga beramal soleh, bisa berkolaboratif ya. Kita bisa terlibat dalam satu tim ya, dalam satu project ya, akhirat dan lain-lain. Ya itu kita bekerja secara bersama-sama. Tapi ada juga yang memang supervise. Ya supervise ini maksudnya mungkin dalam pengawasan, dalam bimbingan ya, dalam bimbingan guru kita dan lain-lain. Ya, jadi ada 3 hal yang ini sebenarnya bisa kita eksekusi ya, independen ya mungkin. Cukup banyak ya amal soleh yang bisa kita lakukan secara individu. Tapi ada juga yang perlu kolaborasi, ya perlu bantuan dari kolega, ya, atau mungkin dari maksudnya kolega dari satu bidang ataupun dari bidang yang berbeda, ya, kolaboratif. Ada juga yang supervise. Nah, ini saya teringat pesan dari Abu Ya Sayyid Muhammad ya, Allah mazilta taliban. Ya, jadi selamanya kita ini sebenarnya sebagai santri ya, jadi tetap perlu belajar terus. Ya, jadi statusnya sebagai santri. Nah, refleksi pandemi ini baru sekalian saya mengambil perspektif dari maqasid syariah ya, atau tujuan pokok
dalam syariat kita, ya syariat Islam itu ada 5 hal. Yang pertama menjaga agama, ya, hifdzuddin, ya, hifdzul akal, hifdzul nafs, ya, kemudian menjaga keturunan dan menjaga harta. Nah, terkait pandemi ini kita bisa fokuskan ke menjaga jiwa, ya, karena ini pandemi ini kan ini ya bisa menular. Jadi ya kita menjaga. Ya, di sini dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad disebutkan la dharara wala dhirar, ya, tidak boleh atau haram hukumnya membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Ya. Nah, ini makanya ada protokol, ya, dan lain-lain, ada protokol kesehatan. Ya. Ini sebagai satu upaya untuk menjaga jiwa, ya, termasuk upaya yang dilakukan oleh teman-teman kita, kolega-kolega kita dari bidang kesehatan, ya, untuk itu tadi, ya, melakukan cukup banyak, sudah banyak hal, ya, yang dilakukan kolega kita terkait ini, ya, menjaga menjaga jiwa ini. Nah, memang dalam perspektif Islam itu ada keseimbangan, ya, antara kita berdoa, ikhtiar, dan tawakal. Lagi-lagi salah satu hikmah yang bisa petik dengan pandemi ini adalah semakin menegaskan bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Ya, kita adalah makhluk Allah yang lemah. Ya. Jadi kita ya sebagai makhluk, ya, kita bergantung pada Allah SWT sebagai pencipta kita. Ada doa di sini di dalam surat Al-Mu'min ayat 60 disebutkan berdoalah kepadaku dan nanti insya Allah akan mengabulkan. Allah akan mengabulkan. Di sini juga ditegaskan. Ya. Kemudian ikhtiar. Ya, jadi antara doa, ikhtiar, dan tawakal ini sudah satu paket, harus harus seimbang, ya. Jadi tidak bisa juga hanya sekedar berdoa tapi meninggalkan ikhtiar, atau sebaliknya, ya. Berikhtiar saja tapi meninggalkan doa, ya. Ya, karena ini yang sebenarnya membedakan orang beriman dengan tidak, ya. Orang yang berikhtiar lebih, ya, mereka yang tidak beriman, ya, mereka juga berikhtiar, gitu, ya. Bahkan mungkin lebih kencang dari kita, ya, boleh jadi gitu. Tapi mereka ya, tidak memanjatkan doa kepada Allah SWT. Masuk dengan tawakal, konsep tawakal. Tawakal ini juga disebutkan dalam surah Al-Imran. Dalam hadis itu yang sangat terkenal adalah ketika Rasulullah mengingatkan orang Badui yang mengikat ontanya, ya. Jadi dia nggak mengikat ontanya, tapi yang bersangkutan mengatakan bertawakal pada Allah. Nah, tapi Rasulullah SAW kemudian meminta yang bersangkutan untuk ikat dulu, ya, diikat dulu ontanya, lalu bertawakal, ya, dan bertawakal. Jadi antara upaya dengan tawakal itu juga satu paket. Nah, ini yang kemudian bisa kita pikirkan bersama sekalian, ya, terkait bangun kolaborasi, bangun sinergi, ya, kembangkan penelitian multidisiplin, ya, multi institusi. Ya. Nah, ini bisa sudah kita mulai, ya, saya pikir. Ya, tinggal bagaimana kita melihat lagi kegiatannya, atau bahkan mungkin ke depan ini bisa diintensifkan lagi, ya. Yang multidisiplin berarti cross disiplin, ya, jadi mengundang kolega dari disiplin ilmu yang berbeda, juga mungkin multi institusi, ya, jadi di luar kampus kita, ya. Kemudian yang lebih kuat, yang punya resource lebih, membantu yang masih kekurangan, yang lebih berpengalaman membantu yang baru mulai. Ya. Nah, ini sekedar sharing Bapak sekalian, ini terkait kegiatan di Unibdu, ya, sudah berlangsung tahun lalu, ya, sebenarnya. Ini berkaitan dengan merancang bangun aplikasi wisata halal, ya. Jadi, alhamdulillah sudah jalan sih di Jombang. Nah, ini yang mudah-mudahan jadi salah satu bentuk yang untuk bisa kita tindak lanjuti lagi kira-kira ke
depannya seperti apa ya. Mungkin nanti dengan perspektif komunikasi ini bagaimana Ustaz tentang ya Ustaz Subhan ini apa mengembangkan lagi gitu ya apa perspektif wisata halal ini agar apa masyarakat lebih aware gitu ya dan apa namanya bisa lebih besar lagi gitu ya dampaknya. Mungkin bisa kita lihat juga ya atau kita kembangkan lagi ke depan. Tapi aplikasinya alhamdulillah sudah jalan ya tentang wisata halal. Nah, kemudian domain of interest ini tentu masing-masing kita punya apa peminatan gitu ya. Mungkin ada yang di ranah pendidikan, ada yang bisnis, apalagi bisnis di masa pandemi sekarang ini sangat urgen ya. Kalau kita hubungkan dengan UMKM ya, usaha mikro, kecil dan menengah, ini bagaimana kiat-kiat apa yang bisa dilakukan sehingga UMKM yang berada di Indonesia itu bisa bertahan ya dan apa lebih mengembangkan lagi bisnisnya. Nah, ini mungkin bisa dikaitkan juga dengan transportasi ya. Kan bisnis erat kaitannya juga dengan transportasi, kemudian mungkin dengan pendidikan ya, dengan government dan lain-lain. Ya, termasuk saya highlight di sini komunikasi kan apa kolega kita juga banyak juga di communication ya. Kemudian ada cooperative work juga, public services ya, dan lain. Sehingga dengan kolaborasi yang dibangun ini mudah-mudahan pertama kita bisa bisa menumbuhkan lagi ya ide-ide kreatif ya ataupun inovatif yang melibatkan cukup banyak orang ya, cukup banyak perspektif gitu. Jadi tidak hanya dihandle, tidak hanya ditangani oleh satu pendekatan atau satu rumpun ilmu ya. Tapi dengan adanya kolaborasi itu satu isu bisa dilihat dari berbagai perspektif ya, termasuk usulannya nanti. Usulannya bisa dari gabungan gitu, dari gabungan perspektif tadi. Nah, ini sebagai upaya kecil saja Bapak sekalian, kami coba mulai dari perspektif pendidikan. Ini kami membuka open resources, sumber daya terbuka terkait PJJ ya, dari Digital Library and Distance Learning. Ini misalnya untuk desain pembelajaran daring itu seperti apa, kemudian bagaimana kita memfasilitasi pembelajaran kolaboratif daring dan menggunakan kerangka kerja COI. Ini dikembangkan oleh Ibu Dr. Kasia ya, salah satu anggota lab PL2. Kemudian rancangan pembelajaran daring, ini mata kuliah yang saya ampu, sistem interaksi. Ini alhamdulillah sudah tersedia semua. Kemudian panduan menggunakan synchronous communication tool, ini yang sempat kami kembangkan, StreamYard ya, itu panduannya. Ini bisa diakses di halaman ini, resources DL2. Nah, ini saya tutup Bapak sekalian ya dengan satu ayat dalam surah Al-Qasas. Di sini Allah memberikan pesan ya kepada manusia, dan carilah ya, ini saya baca terjemahannya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu ya, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Surat Al-Qasas ayat 77. Ya, jadi ini ya artinya orang beriman itu sebenarnya diberi kesempatan oleh Allah SWT ya untuk tetap fokus orientasinya akhirat, tapi tetap tidak dilarang ya. Bahkan di sini diminta untuk tidak melupakan ya, tidak melupakan bagianmu ya, di dunia. Ya, ibaratnya ini kan misi orang beriman itu juga bagaimana memakmurkan
dunia ya. Jadi dan upaya memakmurkan dunia itu tetap harus diselaraskan ya, tetap harus diniatkan untuk akhirat ya. Karena kalau tidak seperti itu sayang sekali Bapak Ibu sekalian. Ini yang saya pikir agak-agak ini ya, agak riskan sebenarnya ya bagi kita ya. Kalau sampai lupa ya. Jadi all out gitu ya. All out untuk mengerjakan sesuatu tapi lupa tentang orientasinya. Nah, itu kan sayang sekali ya. Dari pagi ya, kemudian sampai sore, bahkan mungkin sampai malam. Tapi ketika lupa ya tentang niatnya untuk apa kita melakukan ini semua ya kan. Jadi khawatirnya hanya untuk ini aja prestise pribadi ya misalnya. Ya kita nggak tahu gitu ya. Nah, tapi mudah-mudahan dengan mengingat niat itu tadi, jadi kita kalaupun lelah sekalipun kita ada pahalanya, ada ganjaran, ada reward dari Allah SWT. Bahwa itu kita niatkan untuk kemaslahatan, ya, kemaslahatan umat manusia, kemaslahatan masyarakat dan lain-lain. Ya, yang lebih deceiving lagi, ini menipu lagi, kalau apalagi amal yang kelihatannya itu akhirat gitu ya, lebih-lebih lagi tuh nggak ada, lupa gitu ya. Bagaimana kita menghadirkan hati kita sehingga kering ya. Jadi mungkin kelihatan dari luar mendirikan sholat ya, dari luar kelihatan baca Al-Quran, tapi atau macam-macam lah ya, mungkin aktivitas lain menuntut ilmu dan ilmu agama. Tapi ketika kita lupa gitu ya, kering gitu ya nuansa hubungannya dengan Allah SWT, itu jadi ya sekadar aktivitas fisik. Nah ini yang mungkin bisa mengingatkan diri kita, saya sendiri, untuk kemudian memang karena perkara niat ini tersembunyi ya. Jadi memang kita perlu hati-hati juga ya, perlu senantiasa untuk memperbarui lagi mungkin ya, merenew ya, apa yang sebenarnya kita lakukan sekarang. Kalau yang dunia itu maksudnya gini, kalau dunia mungkin dari luar orangnya ngelihat ini kerjaan dunia gitu ya. Tapi kita pun juga kadang lupa juga ini perkara dunia gitu ya. Nah, ketika itunya udah lebih dunia, lupa lagi gitu niatnya. Orientasinya nggak terlalu dikuatkan, itu lebih-lebih lagi gitu ya. Ini memang perlu perlu saling mengingatkan juga kali ya. Jadi baik kitanya ya, kemudian baik apa yang memang secara zahir itu amal ya yang akhirat gitu ya. Begitu juga amal-amal lain yang mungkin secara zahir itu untuk membantu masyarakat ya, dan lain-lain, untuk kemaslahatan, itu tetap saja itu ada pahalanya. Tapi perlu diperkuat lagi niat kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan, itu murni dari kesalahan kami pribadi. Oke, untuk sementara saya tutup dulu, Ustaz Anang. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan Ustaz Hari. Ada insight ya yang mencerahkan kita berkaitan dengan muhasabah kita hari ini. Saya coba catat ini bahwa hidup manusia itu sesungguhnya dalam dimensi waktu, dan kita itu sekeliling kita itu kita memiliki banyak pit stop ya, milestone yang itu bisa bersifat harian, bisa bersifat mingguan, bulanan, bahkan tahunan.
Kalau kita harian saja ada waktu-waktu istimewa di mana amal-amal ibadah itu dilipat gandakan pahalanya, termasuk juga kewajiban-kewajiban rutin yang menjadi fardu ain kita. Ada ibadah mingguan bagi laki-laki yang wajib sholat Jumat dan bahkan dilarang berjual beli ketika sholat Jumat berlangsung. Ada bulanan, ada ibadah-ibadah istimewa yang Allah lipat gandakan pahalanya. Ada puasa-puasa istimewa misalnya, puasa Senin Kamis setiap minggunya, puasa 3 hari setiap bulannya. Ada milestone tahunan, bulan-bulan istimewa yang Allah berikan karunia itu pada manusia, yang di atas itu sesungguhnya mengandung dimensi milestone untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Yang kedua adalah insight yang saya catat adalah nilai waktu itu di dalam kehidupan kita sehari-hari itu maka menjadi sangat penting. Oleh karenanya tafakur, muhasabah, dan juga ikhtiar senantiasa diperlukan setiap saat. Dan Allah memberikan karunia pada orang-orang hebat yang dalam usia yang begitu pendek dalam hitungan umumnya manusia itu, ternyata mereka memiliki prestasi yang luar biasa. Di antaranya adalah para ulama-ulama terdahulu yang berhasil menjadi inovator ya, berubah dunia jadi ulama hebat. Imam Syafi'i 54 tahun, Imam Nawawi 45 tahun. Itu kan hitungan tahun rembulan ya Ustaz ya. Kalau tahun matahari berarti lebih pendek lagi. Sementara kita biasanya kita ini kan berhitung dengan tahun Syamsiah yang itu 365 hari. Sedangkan para ulama itu biasanya menggunakan hitungan tahun Qamariyah. Artinya kalau dihitung dengan kebiasaan kita, maka sesungguhnya usia dari Imam Syafi'i, Imam Nawawi, sahabat Sa'ad bin Mu'adz itu kurang dari usia yang tercatat tadi. Berarti hanya 53 tahunan, kemudian 44 tahunan. Bahkan Rasulullah sendiri itu dalam tarikh hanya 60 tahun berdasarkan kalender Qamariyah ya Ustaz. Nah, kemudian ada insight berikutnya adalah skenario amal soleh. Bagaimana Ustaz Hari mencoba membuat derivasi skenario itu dalam 3 aspek. Yang pertama adalah independensi, kolaboratif atau tim, dan juga terbimbing atau supervise. Bagaimana amal kita itu secara independen kita tingkatkan, secara tim, secara berkelompok, secara kolektif, secara komunal bahkan itu kita gerakkan. Dan juga penting untuk jawab bahwa amal manusia itu perlu juga terbimbing. Inilah yang menyebabkan saya kira pentingnya guru gitu ya, atau mentor, atau ustadz, atau kalau dalam beberapa gerakan ada menyebut sebagai murabbi, ada yang menyebutkan sebagai mursyid dan lain sebagainya. Ada pesan mulia dari Sayyid Muhammad Al-Alawi, sesungguhnya engkau sebagai santri. Ini yang saya kira menginspirasi nasyid ya, atau syair di kalangan santri itu ya. Jadi apalah aku ya, tanpa guru. Kemudian ada prinsip-prinsip maqasidus syariah, menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta, serta bagaimana sehari-hari kita bisa berikhtiar dan tawakal. Nah, terkait dengan ikhtiar dan tawakal ini, tarik alurnya, ini ada satu pertanyaan Ustaz dari Mas Pambudi, ini ada di chatroom, saya bacakan. Ustaz, bagaimana caranya meraih tawakal? Apakah sebenarnya tawakal itu? Apakah tawakal itu pasrah atau nrimo? Seringkali kita mengalami benturan dan masalah, lalu orang mencemooh kita, kurang ikhtiar dan tawakal. Padahal usaha sudah full. Dalam konteks pendidikan misalnya, dosen sudah mengajar dengan segala metode, tetapi mahasiswa cenderung seringkali melakukan perilaku sulit. Ikhtiar maksimal sudah, doa juga, tapi mahasiswanya ia masih begitu.
atau sebaliknya. Monggo Ustadz, bagaimana Oke. pendapat, pandangan Ustadz atau nasihat Oke. Ustadz terkait dengan pertanyaan tersebut? Terima Oke. kasih. Baik, jazakallah khairan Ustadz Anang dan juga Pak Pembudi ya. Jadi menarik ya, kalau memang antara doa, ikhtiar, tawakal itu kita bisa melihatnya itu sebagai satu ikatan ya, satu ikatan. Dan kalau kita lihat dari perspektif lohirnya itu memang ikhtiar yang kelihatan gitu ya. Misalnya tadi Pak Pembudi mengatakan mengajar, itu kan kelihatan ya bagaimana kita mengevaluasi cara mengajar kita, kemudian kita mendesain teknik-teknik pengajaran ya, apalagi secara daring seperti ini gitu ya. Ya Pak Subhan juga tentu berpikir ya cara A, cara B seperti apa ya, Ustaz Nanang juga kita semuanya lah ya. Artinya itu kan ikhtiar yang kita lakukan. Dan memang kalau kita kita hubungkan tadi dengan tawakal. Tawakal itu sikap hati ya, kalau saya mungkin bisa gunakan istilahnya ya. Di mana kita sejak awal ketika melakukan sesuatu itu kita sudah melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi so it's not our own intention sebenarnya. Jadi ketika bismillah gitu ya. Jadi saya ingin mendesain perkuliahan ini, mudah-mudahan mahasiswa bisa lebih lebih termotivasi ya, lebih semangat dalam belajar, lebih mudah gitu ya dalam mencerna itu. Itu sejak awal kita sudah libatkan Allah Subhanahu wa taala dalam upaya kita itu. Sehingga nanti ada hubungannya dengan hasil akhir ya. Jadi misalnya dalam hasil akhir ini ternyata berhasil, alhamdulillah. Jadi apapun yang kita capai pada akhirnya itu dengan pertolongan Allah SWT. Nah, kadang ini yang lupa sebagian orang ketika mereka mencapai suatu keberhasilan atau suatu upaya, dia seakan-akan wah siapa dulu nih gitu ya. Siapa dulu nih ideatornya ya, atau mungkin pencetusnya ya kan. Siapa dulu dong ya, siapa yang mimpin ya. Jadi kita khawatir terjebak pada hal seperti itu kalau dari awal kita tidak melibatkan Allah SWT ya, khawatir tergelincir pada klaim makhluk ibaratnya ya. Jadi ini kan karena aku ya, atau karena siapa. Jadi dengan tawakal itu mengikis itu semua, atau bahkan mungkin tidak ada gitu ya. Dan dengan kita melibatkan Allah SWT, kita jadi tentram gitu ya. Jadi ketika kita melaksanakan satu ikhtiar, kita memandang bahwa apa yang kita lakukan ini ya, amal baik, amal soleh kita itu dalam pertolongan Allah SWT, ya kan? Jadi apalagi misalnya mahasiswa S3 ya kan, nah ini kebetulan Pak Anang juga ya, atau kita lagi ada project gitu ya, itu kita akan sampai pada satu poin, satu titik di mana kita tuh ngapain nih. Sama dulu Ustaz Nanang ya, waktu S3 saya waktu itu merenungnya waktu ini Ustaz Nanang, waktu pulang dari lab, waktu itu turun salju pulang gitu ya, ini aku ngapain sih ya. Jadi waktu weekend juga kadang jalan gitu ya, apalagi kalau winter itu kan cukup dingin gitu ya, kita harus menembus itu. Saya ini ngapain ya gitu ya, lewati seperti ini gitu ya. Nah, kadang kita sampai di titik seperti itu gitu. Nah, tapi dengan tawakal itu kita yakin bahwa Allah with me, insya Allah with me gitu ya. Jadi Allah bersamaku dalam upaya ini. Nah, itu tawakal, Pak. Tapi kalau misalnya karena kalau tawakal itu jadi di akhir, itu ketika kita berupaya itu kita sendiri loh sebenarnya. Iya kan? Jadi kita sendiri kan. Tapi ketika kita menyerahkan pada Allah SWT, itu sebenarnya at day one gitu ya. Ketika kita, apalagi kalau dalam suratnya itu kan, ketika kita berazam itu kita diminta bertawakal kan, tawakal Allah gitu. Jadi itu berazam itu berlangsung tawakal.
Nah, itu mungkin Pak Budi yang bisa saya sampaikan ya. Jadi tawakal itu satu paket gitu ya dalam ikhtiar. Karena kalau tidak, kita berikhtiar jalan sendiri, iya kan? Jadi jalan sendiri itu dari detik ke satu kita sendiri sebenarnya. Jadi pas akhir kemudian kita bilang, oke, I am done, and kemudian kita katakan udahlah saya bertawakal. Itu beda, rasanya beda gitu ya. Dan semangat, spiritnya jadi beda. Tapi kalau kita bertawakal itu from first second, ya detik pertama gitu kita bertawakal, itu sebenarnya kita dalam menjalankan itu, alhamdulillah nih, Allah membimbingku dalam proses ini tadi gitu ya. Kan terasa tuh mungkin dalam satu kegiatan kan, ya oke lah mungkin ada yang beberapa hari gitu ya. Tapi kalau dalam proses itu mahasiswa pasca ya mungkin bisa beberapa tahun gitu ya. Saya nggak kebayang tuh. Artinya ketika kita melakukan itu kita sendiri. Iya kan? Kita sendiri. Nah, jadi memang antara ikhtiar dan tawakal itu sebenarnya berbarengan ya, bersamaan. Belum lagi nanti kita kita tambah lagi dengan doa kita ya. Doa kepada Allah SWT. Kita bermunajat, mudah-mudahan upaya kita ini sukses, diberkahi dan lain-lain. Jadi saya melihatnya antara tawakal, ikhtiar, doa itu sebenarnya satu paket ya, yang tidak bisa dipisah satu sama lain. Dan rasanya insya Allah beda Pak. Jadi karena itu memang sikap ini ya, sikap hati kita ya. Ketika itu, jadi saya menganggapnya ketika orang bertawakal dan tidak itu antara 0-1 sih sebenarnya. Antara kita merasakan itu dibantu Allah SWT dengan tidak dibiarkan kan, ibaratnya kan gitu kan. Jadi pas sudah selesai kemudian kita bilang udahlah bertawakal. Itu insya Allah beda ya, maksudnya insya Allah sih hasilnya bisa beda. Tapi memang itu tadi yang saya tegaskan, bertawakal itu ya bersamaan dengan upaya yang kita lakukan. Mungkin itu Pak Budi. Mudah-mudahan itu bisa memberikan perspektif. Ya, terima kasih Ustaz Heri, Mas Pengodi. Jadi, tapi memang berat ya Pak ya, karena kita tahu sebetulnya berkesadaran bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu ada di skala kognitif gitu. Tapi begitu masuk ke hati itu kayaknya enggak, memang susah gitu. Artinya ini menjadi imtihan, jadi perjuangan yang harus terus-menerus dijalani. Ada pertanyaan berikutnya Ustadz, dari Ustadz Subhan. Mau tanya, bagaimana tips manajemen waktu Ustadz Hari sebagai dosen pejabat struktural di UI, apalagi sekarang menjabat sebagai ketua pasca ya di FIK UI. Karyanya Masya Allah, dicek di Scopus, ini 129 artikel, indeksnya 10. Bagaimana Ustadz Hari memanage waktu Ustadz agar tetap produktif, apalagi di masa pandemi? Monggo Ustadz Hari. Ya, terima kasih Ustadz Subhan ya. Kalau banyaknya sudah udah dicicil ini Ustadz. Kepo ini. Kepo baik, ya, keponya kepo baik. Iya, jadi ya memang tidak lepas dari dengan berbagai amanah yang kita pegang itu, lagi-lagi ini membantu kita untuk kemudian untuk lebih bergantung lagi pada Allah SWT, karena tanpa itu sangat berat ya. Apapun yang kita lakukan itu kalau sendiri ya, maksudnya apa-apa kita lihat, ini sendiri, ini saya sebagai ini, saya sebagai itu, rasanya nggak ini ya, terlalu berat gitu ya. Tapi dengan apapun yang kita lakukan ya, dengan kemudian kita punya keyakinan bahwa kita niatkan dan kita minta pertolongan pada Allah SWT, mudah-mudahan itu diringankan ya, dibantu oleh Allah SWT untuk mengatur itu. Karena artinya gini, dari sisi lahiriah memang kita yang berusaha untuk melakukan ya, menjalankan, mengeksekusi, mungkin ada beberapa program dan lain-lain.
Tapi kadang kalau kita pikir-pikir, kita renung-renungkan juga, kadang apa yang ada di yang akan berjalan gitu ya Ustaz ya, itu dengan kita bergantung ya, mencoba untuk mohon pertolongan pada Allah SWT, itu yang mengaturkan tuh bukan kita. Harapannya seperti itu. Ya biarkan Allah SWT yang kemudian menata gitu ya. Ya apa namanya? Ibaratnya kalau puzzle itu kan apa ya Ustaz ya? Kalau berantakan itu kan apa namanya banyak. Tapi ketika itu ditata secara rapi dan Allah yang membantu kita untuk menata itu tadi, ini datangnya sekian ya, ini datangnya kapan, ini sebaiknya bagaimana, itu mudah-mudahan itu membantu kita ya. Tentunya artinya ada setidaknya ada dua hal. Yang pertama, apa yang bisa kita lakukan ya dengan kapasitas kita, kemudian termasuk dengan bantuan kolega juga sebagai sebuah tim ya, karena itu kan masih di ranah ikhtiar gitu ya, strategi ikhtiar kita ya. Kemudian memang ya itu tadi memohon pertolongan Allah SWT untuk kemudian apa yang kita pegang itu bisa dipermudah gitu ya, bisa dimudahkan urusannya. Dengan itu sih ya itu tadi apa namanya ya, apa yang kita rencanakan itu kita bisa berhasil. Ya, kemudian satu tadi dibantu diingatkan oleh Pak Pembudi tadi ya, dengan tawakal ya, dengan tawakal itu ya, mudah-mudahan Allah membersamai kita dalam kegiatan itu. Itu saya rasakan memang sangat-sangat powerful gitu ya, karena kalau dilepas itu berat sekali. Ya maksudnya kalau tanpa bimbingan Allah seperti yang saya sebutkan tadi, seorang mahasiswa dia mulai proyeknya itu day one, dia harus nunggu tahunan gitu, dan dia merasakan sendiri itu sangat berat ya. Tapi kalau dia niatkan bahwa ini mungkin untuk umat ya, nanti insight dari penelitiannya itu nanti bermanfaat buat orang lain, saya pikir itu yang akan memperingan gitu ya. Jadi apa yang dilakukan itu memang akan memberikan benefit ya, dan ya itu juga menjalankan juga perintah Allah SWT ya. Jadi untuk excel di bidang yang kita tekuni ya, dan memberikan manfaat atau benefit pada orang lain. Mungkin itu Ustaz. Ya, jadi apa namanya ya itu tadi kombinasi antara tiga itu ya, antara doa, ikhtiar dan tawakal. Iya Ustaz, terima kasih Ustaz. Satu lagi saya mau tanya Ustaz, ini muhasabahnya, sekarang refleksinya Ustaz yang berkaitan dengan perilaku media sosial kita Ustaz. Ini saya kira kan sangat dekat dengan dunia informatik dan dunia komunikasi. Media sosial kita di tahun-tahun ini, belakangan ini kan secara sosial, politik, budaya, kita sebetulnya kan menghadapi, bukan menghadapi lagi, tapi kita sudah masuk dalam situasi post-truth ya. Ketika seringkali orang itu saling berkonflik, itu di tengah ketidakpastian informasi dalam eksistensi media sosial dan perilaku publik. Bagaimana ini Ustadz Hari mengamati dan menyimpulkan, dan sekaligus mungkin ada perspektif yang bisa disampaikan? Ya. Terima kasih Ustaz Anang. Jadi paling tidak ada dua hal yang menurut saya bisa kita refleksikan. Pertama, artinya jauh-jauh hari Allah SWT dan juga Rasulullah sudah mengingatkan ya terkait informasi ini yang harus di cross check lagi ya. Jadi seberapa valid sebenarnya informasi itu kebenarannya gitu ya. Kemudian yang menarik juga Ustaz, kalau kita lihat dalam tradisi keilmuan Islam itu kita mengenal istilah isnad ya dalam ilmu hadis. Nah ini yang menurut saya sangat brilian, dan saya nggak tahu ini sudah sejauh mana
kajian-kajian berkaitan dengan metodologi yang mungkin bagi kita sekarang kita mengenalnya dengan reference ya. Cuma referensi kita saat ini yang kita kenal sekarang ini kan lebih teknis ya, tidak sampai menyentuh area kredibilitas dari penyampai informasi. Ya, jadi kalau di dalam ilmu hadis kan kita mengenal ada sanad dan ada matan ya, ada perawinya, ada kualitas dari perawinya dan ada juga kualitas dari isi ya, dari matannya itu. Nah, menurut saya ini jadi penting ya dan sangat relevan dalam konteks kita sekarang ya. Apalagi kalau kita lihat dulu itu para imam hadis itu sangat detail gitu ya, membuat kriteria seorang perawi yang bisa diterima hadisnya itu kan sangat ketat ya. Ada satu cerita itu seorang ulama hadis itu melihat gitu ya, jadi ada perawi itu yang main-main mau ngasih makanan ayam ya, kalau nggak salah ayam ya, entah saya nanti bisa dicek lagi ya, itu jadi ini ngelabui lah gitu ya, mau dikasih mau itu langsung dicatat loh. Itu nggak diterima ya, jadi karena sangat ketat ya, harus adil ya dan lain-lain, kuat hafalannya ya, dobit gitu ya, nggak pernah berdusta dan lain-lain, itu tercatat semua. Jadi siapa sih sebenarnya yang perawi ini? Jadi kalau misalnya ini jelek, perawi itu nggak akan di blacklist gitu ya oleh imam hadis. Jadi saya pikir ini sangat relevan mungkin bagi nanti kolega di prodi ilmu komunikasi mungkin bisa melihat lagi gitu ya Ustaz ya, relevansi dari kajian dan tradisi keilmuan yang kita miliki ya oleh umat Islam dari periwayatan hadis. Nah, kemudian yang karena itu berkaitan dengan khobar, dan yang menarik lagi dulu itu sampai kemudian para ulama itu membuat kitab hadis yang berkaitan dengan hadis sahih saja ya, itu yang dilakukan oleh Imam Bukhari ya radhiyallahu Kemudian ada juga para ulama lain yang kemudian itu mengkompilasi hadis palsu ya, yang ini palsu saja. Artinya apa? Bahkan untuk hadis saja itu orang-orang dulu masih berani bermain-main gitu ya. Ini apalagi ini kalam Rasulullah loh. Maksudnya yang kemudian orang bisa melakukan banyak hal ya karena mengatasnamakan perkataan Rasulullah SAW atau sabda Rasulullah SAW. Lebih-lebih lagi ini perkataan orang ya Ustaz Anang ya. udah diganti-ganti ya. Oh ini kata siapa ya, belum tentu juga. Lah orang Rasulullah saja bisa dipalsukan itu ya dulu. Maksudnya makanya ada kategori hadis maudhu, palsu. Kemudian yang ketiga ya relevansinya kemudian untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis Ustaz Anang ya. Jadi bagaimana ini bisa ditumbuh kembangkan dalam lingkungan akademik sehingga aktivitas akademika khususnya mahasiswa kita itu terasah ya kemampuan berpikir kritisnya ya dalam melihat satu informasi ya atau apa dan ini jadi penting gitu ya, termasuk berpikir terbuka ya, kemudian jujur juga terhadap berita ya, bisa memberikan penilaian. Deep learning juga, maksudnya deep learning itu tidak membaca, misalnya gini, belajar itu ada yang di tataran surface saja sebagian mahasiswa kita, jadi luaran gitu ya, oh baca sekilas, wah kayaknya seperti ini gitu ya, padahal belum hatam. Ya, mungkin papernya belum hatam atau bukunya belum banyak dibaca, tapi udah langsung membuat kesimpulan gitu ya. Jadi pembiasaan, pembudayaan keterampilan membaca ya, saya pikir itu jadi sangat relevan juga walaupun kita hidup di era digital sekarang. Memang dilematis ya, karena gini, ketika digital itu memang pengalaman membaca jadi berbeda. Saya merasakan sendiri walaupun saya dari orang komputer, soalnya
jujur saya masih lebih suka membaca buku. Maksudnya buku-buku textbook yang hard copy. Tapi kalau yang soft copy, ya saya baca juga, tapi tidak seantusias saya membaca hard copy. Ya, maksudnya yang textbook itu. Artinya begini, ini memang tantangannya seperti itu ketika kita dibombardir dengan cukup banyak resource gitu ya, yang orang bisa cari di internet, Google. Tapi di mana kemudian kita berhenti bahwa ya ini memang resource yang perlu kita baca ya, yang perlu kita mungkin selesaikan ya, sehingga pemahaman kita itu utuh gitu. Jadi nggak baca satu halaman udah langsung keluar kesimpulan gitu. Ya, mungkin itu Ustaz, ada 3 hal tadi ya, mungkin dari sisi untuk mengantisipasi itu ya, antara pemanfaatan teknologi juga bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim untuk menyikapi hoax tadi. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Dari, Bapak Ibu sekalian. Tadi saya janjikan jam 3. Alhamdulillah ini jam 3:05. Jadi baru saja terdengar azan di Jogja Ustaz Dari. Azan asar, nampaknya pertemuan kita hari ini akan kita akhiri di sini. Semoga Allah memperjumpakan kita kembali dalam kesempatan yang baik. Bapak Ibu sekalian, awal yang baik dimulai dengan niat yang baik. Ustaz Hari memberikan banyak pelajaran pada kita perihal pentingnya niat, perihal menata kembali niat kita dengan senantiasa melihat apa yang pengalaman-pengalaman yang telah kita lakukan, serta berkaca pada pengalaman orang lain dan kita meniru dari pengalaman baik manusia. Kita tutup acara kita hari ini. Semoga pengajian kita, refleksi akhir tahun ini menjadi bermanfaat untuk kebaikan kita semua. Marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Hari Budi Santoso. Semoga ini menjadi bagian dari ilmu yang bermanfaat yang akan mewarisi pahalanya nanti di yaumil akhir. Dan semoga kita juga kecipratan rezeki dan ilmu dari beliau. Jazakallahu khairan katsira. Jazakumullahu khairan pada Bapak Ibu sekalian. Marilah kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam memandu acara ini. Saya tutup pengajian akhir tahun di hari Sabtu 12 Desember 2020 sesi Prodi Ilmu Komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Sama. Sehat semua Bapak Ibu. Sama Ibu Puji juga. Izin live